Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Maya. Di video kali ini Maya akan membuat lagi lapis legit yang super lembut dan lumer di mulut. Dengan jumlah telur yang sedikit, 7 telur, kita dapat menghasilkan kue lapis legit yang lembut ini. Ingin tahu cara membuatnya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, silahkan kalian lihat di bagian deskripsi video ini. Nah, kita langsung ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan margarin. Di sini saya full menggunakan margarin. Jadi kalau kalian mau kombinasi dengan butter silahkan. Tinggal jumlahnya kalian kombinasikan saja. Ini gula halus, SP setengah sendok teh, dan vanili cair setengah sendok teh. Kita kocok sampai mengembang. Awalnya kita kocok dengan kecepatan rendah dulu agar gulanya itu tidak berterbangan. Kira-kira sudah mulai tercampur rata, kita tingkatkan kecepatannya menjadi kecepatan yang paling tinggi. Margarin ini kita kocok sampai mengembang. Dengan ciri-ciri adonan margarin yang sudah mengembang itu berwarna putih, kemudian teksturnya lembut. Kalau dialokasikan dengan waktu, ini diperkirakan kurang lebih 15-18 menit pengocokan dengan hand mixer seperti yang saya gunakan ini. Sambil pengocokan terhadap margarin, di sini juga saya memisahkan antara kuning telur dan putih telur. Pada resep ini, putih telurnya juga akan digunakan ke dalam adonan lapis, tapi harus dipisahkan dan dikocok tersendiri nanti. Seperti yang pernah saya ceritakan pada video kue lapis sebelumnya, bahwa ada 2 teknik pengocokan terhadap kue lapis. Yang pertama, kuning telur dikocok dengan gula halus, margarin dikocok sendiri, kemudian dicampur. Dan teknik yang kedua adalah margarin dikocok dengan gula halus, kemudian kuning telur dimasukkan satu persatu ke dalam adonan margarin. Pada video kali ini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu margarin dikocok dengan gula halus, kemudian setelah mengembang baru saya masukkan kuning telurnya satu persatu. Dan putih telurnya itu akan saya kocok sendiri sampai kaku. Nah, ini margarinnya sudah mengembang. Tadi saya kocok kurang lebih 18 menit. Kemudian saya masukkan kuning telurnya satu persatu. Setelah kuning telur tercampur merata dengan adonan margarin, maka pengocokannya bisa kita hentikan.
Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengocokan putih telur. Yang perlu diingat dalam pengocokan putih telur, pengocok dan wadah untuk mengocoknya itu harus benar-benar kering, kering dari minyak dan kering dari air. Karena apabila masih terdapat lemak, minyak, atau air baik di pengocok atau di wadahnya, maka putih telur itu tidak dapat mengembang dengan baik atau tidak dapat kaku yang seperti kita harapkan. Nah, ini kita kocok putih telurnya sampai benar-benar kaku atau tidak ada endapan putih telur yang tertinggal lagi di dasar wadahnya. Ini kita kocok dengan kecepatan tinggi sampai putih telur ini benar-benar kaku. Nah, ini putih telur yang sudah saya kocok kurang lebih 18 menit juga. Ini sudah sangat kaku, atau nanti bisa kita tes. Kalau kita balik tempatnya, maka putih telur ini tidak tumpah. Langkah selanjutnya adalah kita campur putih telur yang sudah kaku tadi dengan adonan margarin dan telur. Campurnya secara bertahap, sedikit-sedikit kita masukkan putih telur ke dalam adonan margarin. Kemudian dikocok dengan kecepatan rendah. Lakukan sampai putih telurnya habis tercampur merata. Setelah putih telurnya tercampur merata, maka langkah terakhir adalah kita menyampurkan susu bubuk ke dalam adonan tadi. Di sini saya tidak menggunakan terigu, tapi saya menggunakan 3 saset susu bubuk Denko atau setara dengan kurang lebih 80 gram susu bubuk Denko. Kita campur perlahan saja satu persatu dengan kecepatan rendah, tidak perlu dikocok lama, asal tercampur saja.
Ya, ini susu bubuknya sudah tercampur rata, maka pengocokan bisa kita hentikan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pemanggangan dengan cara melapis. Teknik melapis sebenarnya sama dengan teknik melapis pada kue lapis sebelumnya. Siapkan terlebih dahulu loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 10 kali 20 cm. Saya alasi dengan kertas roti, kemudian olesi dengan margarin seluruh permukaannya dan taburi sedikit tepung terigu. Kemudian panaskan sebentar di dalam oven, baru kita masukkan adonannya lapis per lapis. Takaran per lapisnya, adonannya saya timbang sebanyak 50 gram. Kemudian saya ratakan di seluruh permukaan loyang. Setelah rata, maka siap untuk dipanggang dengan temperatur 180 derajat. Sebelumnya, oven saya panaskan dulu kurang lebih 5 menit. Awalnya ini saya menggunakan temperatur 200 derajat Celcius. Ternyata ketika menggunakan temperatur 200 derajat Celcius, ini lapisnya atasnya ini sudah coklat, tapi bagian bawahnya itu seperti masih mentah. Jadi temperatur saya turunkan menjadi 180 derajat. Jika sudah agak mengering, baru saya tingkatkan temperaturnya menjadi 200 derajat. Dan selanjutnya mungkin disesuaikan dengan jenis oven dari yang teman-teman gunakan. Nah, ini sudah lapisan kedua, caranya sama. Saya timbang adonan 50 gram, kemudian saya ratakan di seluruh permukaan loyang, lalu dipanggang dengan temperatur yang sama seperti pada cara lapis pertama tadi. Apabila lapisannya itu ada gelembung seperti ini, kita tusuk saja menggunakan tusukan gigi atau garpu yang kecil agar udara yang terperangkap di dalamnya itu dapat keluar. Kemudian kita tekan-tekan pelan-pelan saja. Nah, setelah rata kita lapis kembali dengan adonan yang tersisa. Nah, ini adalah lapisan terakhir. Caranya sama seperti melapis sebelum-sebelumnya. Ya, terakhir kita tekan-tekan pelan-pelan saja. Kemudian olesi dengan margarin permukaannya agar kelihatan mengkilat. Biarkan sampai dingin, baru kita keluarkan dari loyang dan kita iris-iris. Nah, jika sudah dingin, kuenya bisa kita keluarkan dari loyang. Kemudian kita iris-iris sesuai selera. Bagaimana? Mudah kan cara membuat kue lapisnya? Hanya dengan 7 telur dan bahan yang sederhana,
kita dapat menghasilkan kue lapis yang selembut ini. Ya, nantikan video-video lapis-lapis berikutnya. Dan tetap dukung channel Dapur Maea dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.